Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang. Selamat pagi, sore, siang, dan malam, Bu Yudi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori retorika. Apa itu teori retorika? Teori retorika adalah teori yang digagas oleh Aristoteles. Teori ini berpusat pada pemikiran mengenai retorika sebagai alat persuasi yang ada dengan tujuan untuk membujuk atau mempersuasi halayak dengan mempertimbangkan 3 bukti retoris, yaitu logos atau logika, yang kedua etos atau etika, dan yang ketiga pathos atau emosi. Nah, retorika ini sering dipahami sebagai ilmu berpidato atau the art of oratory. Nah, mengapa disebut sebagai the art of oratory? Karena retorika ini adalah ilmu yang belajar tentang seni penggunaan bahasa secara efektif, atau the art of using language effectively, seni berbicara dengan baik yang dicapai dengan berdasarkan bakat alam dan keterampilan teknis. Retorika sendiri itu merupakan ilmu dan seni yang mengajar orang untuk terampil menyusun tuturan yang efektif. Nah, retorika juga merupakan seni untuk memanipulasi percakapan atau yang biasa disebut dengan the art of fake speech. Nah, menurut Richard, pada tahun 2008 terdapat 3 jenis retorika dalam doktrin Aristotelesnya, yaitu yang pertama adalah retorika forensik atau yang berfokus pada sifat yuridis dan mempersoalkan masa lalu untuk menentukan benar atau salahnya. Lalu yang kedua ada retorika demonstratif, berfokus pada epikdeiktik, yang yaitu berkaitan dengan wacana, pujian, dan tuduhan untuk memperkuat sifat baik atau buruk seseorang. Nah, terus yang ketiga atau yang terakhir ada retorika deliberatif, yang bermaksud untuk menentukan tindakan yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh halayak. Nah, teori retorika ini mempunyai asumsi dasar. Ada tiga nih. Yang pertama itu pembicara yang efektif harus mempertimbangkan halayak mereka. Lalu yang kedua, ada pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Lalu yang ketiga, ada kanon retorika, yakni prinsip-prinsip yang harus diikuti pembicara, yakni ada 5: penemuan atau invention, pengaturan atau arrangement, ketiga ada gaya atau style, yang keempat ada penyampaian atau delivery, dan yang ketiga ada ingatan atau memori. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Yudi. Perkenalkan, nama saya Vian, NPM-nya 7098. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Krishna tadi di awal, ada beberapa prinsip-prinsip yang menyebabkan suatu persuasi itu berhasil. Nah, prinsip-prinsip atau faktor-faktor tersebut juga bisa disebut sebagai 5 hukum retorika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 hukum retorika tadi yang sudah disebutkan oleh Krishna. Nah, pertama itu ada invention atau penemuan. Nah, untuk mempersuasi khalayak, seorang public speaker harus terlebih dahulu menyiapkan materi, yang itu materinya itu didukung oleh data dari penemuan oleh speaker itu sendiri tentang metode persuasi apa yang akan dipakai dan siapa khalayak yang akan dituju, sehingga ketika sedang melakukan proses persuasi itu sendiri, khalayak dapat lebih mudah menangkap
ataupun memahami apa yang dimaksud oleh si public speaker tersebut. Nah, itu pengertian dari invention ataupun penemuan. Kemudian yang kedua ada deposito atau penyusunan. Nah, setelah melalui proses pencarian dan penemuan terhadap data-data terkait, maka yang perlu dilakukan selanjutnya oleh public speaker adalah menyusun materi dengan sedemikian rupa sehingga materi yang akan disampaikan ataupun dipresentasikan tersusun secara rapi dan tidak berantakan agar proses penyampaian suatu persuasi tersebut itu berjalan dengan lebih efektif ataupun sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian ada eloquatio atau gaya. Nah, di sini setelah menyusun materi yang disampaikan, kemudian seorang public speaker perlu memikirkan gaya atau bahasa yang tepat untuk mengemas pesannya pada saat melakukan proses persuasi tentunya. Nah, bahasa atau gaya ini harus dipilih berdasarkan khalayak atau audiens yang dituju. Apabila khalayaknya itu contohnya kayak anak-anak, maka bahasa yang digunakan ya sesuai apa yang dimengerti oleh anak-anak, dan jika orang dewasa ya bahasanya sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang dewasa itu sendiri. Sehingga dengan bantuan gaya bahasa ataupun kata-kata yang tepat dengan audiens, pesan tersebut dapat disampaikan ataupun mudah diterima oleh khalayak itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada memoria atau memori. Nah, seorang public speaker dalam proses mempersuasi khalayak juga memerlukan memori atau ingatan yang kuat tentang pesan-pesan yang akan disampaikan dengan mengatur bahan pembicaraannya. Aristoteles menyarankan metode jembatan keledai ya. Jadi ada metode yang disarankan yaitu namanya jembatan keledai untuk memudahkan si public speaker ini dalam menyampaikan pesannya. Nah, contoh cara mengingat dengan metode jembatan keledai itu contohnya kayak merah, kuning, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu menjadi magiku hibiniu. Nah, kayak gitu. Dengan cara ini akan memudahkan ingatan yang kuat akan sangat membantu public speaker dalam menyampaikan pesannya dengan lebih baik. Jadi jembatan keledai ini kayak contohnya mengambil garis besarnya aja kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Kemudian ada pronunciation atau penyampaian. Ini yang terakhir, ini faktor yang terakhir ataupun prinsip yang terakhir. Nah, setelah semua proses sudah dilakukan, selanjutnya seorang public speaker akan menyampaikan pesan dari materi yang sudah dipersiapkan secara lisan. Agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh khalayak, maka public speaker perlu memperhatikan pertama intonasi, suara, maupun gerak tubuh dalam proses penyampaiannya. Dengan intonasi, suara, dan gerak tubuh yang baik dan sesuai, maka khalayak akan lebih mudah lagi dalam menerima pesan yang sedang disampaikan oleh public speaker. Jadi mengenai intonasi, suara, maupun gerak tadi juga berpengaruh dalam proses persuasi ataupun pesan yang disampaikan oleh public speaker. Nah, itu mengenai 5 faktor dalam penyampaian pesan persuasi ataupun hukum retorika. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Selanjutnya adalah faktor pengaruh efektivitas komunikasi retoris. Nah, faktor pengaruh efektivitas komunikasi retoris ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, komunikator adalah pemberi pesan. Yang kedua, pesan dan medium. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan dan medium adalah media untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya adalah resipien, adalah penerima pesan. Ketika komunikator akan menyampaikan pesan, maka dia memiliki maksud-maksud tertentu untuk
menyampaikannya, dan pesan itu disampaikan melalui medium yang ada untuk akhirnya diterima oleh resipien. Sehingga 3 faktor ini adalah faktor yang berpengaruh pada efektivitas komunikasi retoris. Adapun cara persuasi menggunakan 3 aspek retorik patos. Yang pertama ada ethos, artinya etika atau kredibilitas, yang maksudnya penutur atau public speaker mampu menunjukkan bahwa dirinya mempunyai pengetahuan yang luas, seseorang yang dapat dipercaya, dan memiliki kredibilitas yang baik. Yang kedua ada pathos, artinya emosi. Penutur atau public speaker mampu menyentuh hati halayak dengan menyinggung emosi seperti harapan, kebencian, atau kasih sayang. Yang terakhir ada logos, artinya logika. Maksudnya penutur atau public speaker ini mampu meyakinkan halayak dengan menunjukkan bukti, fakta, atau argumentasi yang kuat. Nah, lalu saya akan menyampaikan tentang pentingnya berkomunikasi secara retoris. Komunikasi retoris itu penting supaya apa yang dapat diucapkan dapat didengar, dan apa yang didengar nantinya dapat dimengerti. Lalu apa yang dimengerti dapat disetujui, lalu apa yang disetujui nantinya dapat diterima, dan apa yang dapat diterima nanti dapat dihayati. Dan jika sudah apa yang dihayati itu sudah dihayati dengan baik, maka dapat mengubah tingkah laku. Hal ini dapat terjadi karena dengan berkomunikasi secara retoris, kita mempunyai modal untuk menyampaikan pesan dengan baik, seperti apa yang kita lakukan di dalam pidato yang ada kita lakukan di hadapan orang banyak, atau menjadi seorang motivator yang selalu memberikan motivasi mengenai hidup mungkin, lalu atau sebagai seorang yang bisa menginfluence banyak orang, seperti atau yang bisa dikenal dengan influencer, seperti yang dilakukan mungkin seorang Deddy Corbuzier atau Raditya Dika, Pandji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi tentunya seorang influencer itu. Mereka tidak hanya menginfluence banyak orang dengan cara yang begitu-begitu saja, tapi mereka punya banyak cara untuk menginfluence mereka. Yang salah satunya Pandji Pragiwaksono, melakukan stand up comedy, tapi dalam stand up komedinya ia juga menekankan banyak hal yang penting untuk dapat membuka pola pikir seseorang agar bisa mengerti apa yang seharusnya dilakukan saat ini dalam kondisi saat ini. Nah, karena dengan kita mempengaruhi tingkah laku seorang juga itu, kita dapat mempunyai kredibilitas yang tinggi di kalangan masyarakat sekitar untuk dapat dipercaya sebagai seorang public speaker yang baik, dan bisa sebagai modal kita dalam mencari pekerjaan nantinya, agar apa yang perusahaan minta bisa kita iklankan, atau bisa dibilang kita kita jual ke banyak orang agar produktivitas perusahaan kita dapat terjaga dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kata-kata yang salah mohon maaf, dan terima kasih.